Bab 101, Terobosan urutan ke-9. Membalas Sovereign, masih belum ada berita tentang guru. Marsekal Hao Tian melaporkan dan wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir, tolong hukum bawahan ini. 2 tahun terakhir ini, dia gagal menemukan berita atau keberadaan gurunya, dan ini membuatnya merasa malu untuk menghadapi Wong Xiaolong. Wong Xiaolong menggelengkan kepalanya, masalah ini tidak bisa disalahkan padamu, berdirilah. Bawahan ini terima kasih Sovereign. Marsekal Hao Tian berkata. Wong Xiaolong jatuh ke dalam suasana kontemplatif. Jika tidak ada kecelakaan, 2 tahun sudah cukup bagi Yeo Ming untuk mencapai markas gerbang Asura di benua Starcloud dan sebaliknya. Namun, sampai sekarang, Yeo Ming belum kembali dan itu hanya bisa berarti satu hal, Yeo Ming menemui beberapa masalah. Meskipun dia tidak dapat memastikan bahwa hilangnya Yeo Ming terkait dengan kakak seniornya, kepala domain utama gerbang Asura, Chen Tianqi, yang dia yakini saat ini adalah bahwa Chen Tianqi masih tidak mengetahui keberadaannya. Kalau tidak, Chen Tianqi pasti akan mengirim orang ke sini untuk membunuhnya dan merebut cincin Asura. Namun, cepat atau lambat Chen Tianqi akan mengetahui tentang dia. Karena itu, Wong Xiaolong harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Kekuatan, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Meskipun memiliki roh bela diri kembar bakat luar biasa dan harta karun surgawi nomor 9, pagoda harta karun Linglong, yang berkontribusi pada kecepatan kultivasinya yang luar biasa, sekitar 10 hingga 20 kali lebih cepat dari orang normal, bagi Xiaolong, itu masih terlalu lambat. Wong Xiaolong setidaknya harus menjadi prajurit alam Saint saat menghadapi Chen Tianqi untuk dapat melindungi dirinya sendiri. Alam suci. Belum lagi kerajaan Luotong, bahkan kerajaan tetangga pun tidak memiliki ahli alam Saint. Untuk menerobos ke alam Saint lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pakar nomor 1 yang terkenal dari Kekaisaran Duanren, Kaisar Duanren, yang memiliki semangat bela diri kelas atas 13 berusia 123 tahun ketika dia melangkah ke alam Saint. Memikirkan hal ini, Xiaolong mengerutkan kening. Pada saat ini, dia ingin meningkatkan kekuatannya lebih cepat dan satu-satunya cara adalah menaklukkan lebih banyak harta karun surgawi. Saat ini, satu-satunya lokasi harta karun surgawi yang dia ketahui adalah nomor 4 di Institut Duanren, Mutiara Jiwa Mutlak. Singkatnya, dia sangat membutuhkan terobosan ke orde ke-10, selama dia bisa menerobos ke urutan ke-10, dia yakin dia bisa merebut kejuaraan akademi secara keseluruhan dan melanjutkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk mencari dan menaklukkan Mutiara Jiwa Mutlak. Selain itu, dengan menjadi mahasiswa Institut Duanren, dia diizinkan untuk membeli sebuah rumah besar di kota kekaisaran. Dengan demikian memindahkan orang tua dan adik-adiknya tidak menjadi masalah dan akan jauh lebih aman daripada kerajaan Luotong. Melihat Wong Xiaolong jatuh ke dalam perenungan yang mendalam, Marsekal Hao Tian dan Fei Hao tidak berani menyela. Beberapa saat kemudian, Xiaolong keluar dari ketermenungannya dan bertanya kepada Marsekal Hao Tian dan Fei Hao tentang informasi untuk sekte pedang besar kerajaan Baolong dan keluarga Martial Ning. Mereka berdua melaporkan semua yang mereka tahu. Dalam beberapa tahun terakhir, sekte pedang besar memang mengirim orang untuk membunuh orang tua Wong Xiaolong beberapa kali, tetapi keduanya tetap aman di bawah perlindungan penjaga Marshal Mansion. Dan sejak tahun itu Wong Xiaolong membunuh Ning Fei dari keluarga Martial Ning selama tes kemajuan kelasnya di perbatasan kerajaan. Patriark keluarga Martial Ning, Ning Wong juga mengirim orang untuk membunuh Wong Xiaolong dan keluarganya beberapa kali. Jadi, ketika Xiaolong menerobos ke ranah Xiantian di masa depan, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menghancurkan sekte pedang besar dan keluarga Martial Ning. Setelah bertanya tentang hal-hal tentang sekte pedang besar dan keluarga Martial Ning, Wong Xiaolong melanjutkan untuk bertanya tentang masalah rumah Tianxuan. Sejak tahun pertama dia datang ke kota kerajaan, Xiaolong telah menginstruksikan Fei Hao untuk mendapatkan beberapa budak untuk mengolah pasukannya sendiri, dan selama beberapa tahun terakhir, jumlah dan kekuatan para pelayannya telah meningkat secara eksponensial, dan di bawah dorongan Wong Xiaolong, mereka telah memulai Nine Tripod Commerce,
terutama berurusan dengan percetakan bahan bacaan seperti majalah hiburan di bumi. Meskipun Nine Tripod Commerce didirikan hanya untuk 2 tahun, operasi dan manajemennya cukup memuaskan, membuka lebih dari selusin cabang di kerajaan Luotong sendiri. Publikasi harian melebihi 10.000 dan untung beberapa ribu koin emas. Sekarang, semua biaya rumah Tian Xuan ditutupi oleh keuntungan dari perdagangan 9 tripod. CEO, tahun depan, perluas pengoperasian Nine Tripod Commerce. Harus ada cabang di setiap daerah Anda yang menangani detailnya, kata Wong Xiaolong. Ya, penguasa. CEO menjawab dengan hormat. Di sisi lain, di bawah lokasi Nine Tripod Commerce, bentuklah organisasi pembunuh bawah tanah. Anda dapat memilih rekrutan. Wong Xiaolong melanjutkan, sudah waktunya untuk mengembalikan kebaikan Sekte Pedang Besar dan keluarga Martial Ning dengan pembalasannya sendiri. CEO mengakuinya dengan hormat. Beberapa saat setelah itu, Marsekal Hao Tian dan CEO meninggalkan aula utama. Hanya beberapa detik setelah mereka berdua pergi, adik perempuannya, Wang Min dan Lilu datang menghampiri. Wang Min menarik dan mengguncang lengan Wang Xiaolong, meminta dia menemani mereka berbelanja. Tanpa melarikan diri, dia mengalah. Sepanjang sore dihabiskan berjalan-jalan di sekitar kota dan ketika dia kembali ke halaman rumahnya, Wang Xiaolong mulai berlatih taktik Asura. Taktik Asura. Wang Xiaolong telah mencapai tingkat ketiga dan mampu memadatkan sayap iblis. Ketika dia melangkah ke tingkat keempat, mata neraka akan terbuka di dahinya. Keuntungan dari mata neraka ini adalah dapat melihat melalui sifat sebenarnya dari segala sesuatu, bahkan melalui penyembunyian, dan dapat melancarkan serangan spiritual. Ketika dia mencapai tahap keempat, Asura Fisikue miliknya akan tumbuh lebih kuat secara keseluruhan. Tapi, menurut perkiraan Xiaolong, dia harus menerobos ke alam Xiantian sebelum dia bisa melangkah ke tingkat keempat taktik Asura. 10 hari berlalu. Di halaman, Xiaolong menghabiskan hari berlatih keterampilan pedang Asura dan pada malam hari, dia fokus pada taktik Asura dan kitab suci metamorfosis tubuh. Adapun tubuh Ninglong emas, dia telah mencapai tahap kedua. Mencapai tahap kedua berarti dia bisa menyerap lebih banyak kinaga api dari pagoda, memperkuat tubuhnya dengan sendirinya. Setelah 10 hari berlalu, tahun baru semakin dekat. Setiap sudut rumah Tian Xuan didekorasi dengan cerah, menciptakan suasana yang ceria dan meriah. Salah satu perubahan pada rumah Tian Xuan dalam 4 tahun terakhir adalah perluasan dan penggandaan luas lahan, hanya penjaga berjumlah lebih dari 600, sedangkan pelayan dan pelayan hampir 100. Dengan datangnya tahun baru, Wang Peng dan Suyan sibuk membeli barang-barang dan bersiap menyambut tahun baru. Pada malam tahun baru, Wang Xiaolong meninggalkan rutinitas latihannya untuk menemani keluarganya dan Lilu, mengobrol dan tertawa melewati malam. Pada hari pertama tahun baru, seluruh keluarga pergi ke beberapa tempat pemandangan terkenal di kota kerajaan. Tahun baru datang dan pergi. Dan Xiaolong terus bekerja keras berlatih. Setengah bulan kemudian, pada malam hari, cahaya bulan bersinar seperti air. Wang Xiaolong sedang duduk bersila di ruang pagoda harta karun Linglong, terus menjalankan taktik Asura, dan ki pertempuran akhirat berguling dan melonjak di meridiannya dan laut ki, berguling dan menabrak. Xiaolong punya firasat malam ini, dia akan menerobos ke orde ke-9. Naga kembar hitam dan biru muncul di belakang Wang Xiaolong, melingkar di udara, memancarkan aura naga yang menindas di angkasa. 4 tahun sejak dia menerobos ke urutan ke-7, semangat bela diri naga kembar telah tumbuh lebih besar. Saat ki pertempuran dunia bawah berkecamuk di meridiannya dan laut ki, penghalang menuju orde ke-9 menjadi semakin tipis dan setiap kali ki pertempurannya menabrak penghalang, gelombang rasa sakit menjalar dari meridiannya itu lebih menyakitkan daripada yang lain kali dia menerobos, setidaknya beberapa kali lipat, bahkan 10 kali lebih menyakitkan. Xiaolong menahan rasa sakit sambil terus mendorong ki pertempurannya. Rasanya seperti abad yang panjang berlalu sebelum tubuhnya tiba-tiba bergetar dan suara pecah halus datang dari dalam tubuhnya. Pertempuran ki dunia bawah urutan ke-8 bergegas dengan riang ke meridian urutan ke-9, dan pada saat yang sama, ki pertempuran dunia bawah di laut ki-nya dikompresi saat ia berkumpul semakin banyak di laut ki yang diperluas. Urutan ke-9, akhirnya.
naga hitam dan biru di belakang Xiaolong meraung ke arah langit, sisik naga di tubuh mereka menjadi lebih padat dan berkilau. Pagoda harta karun Linglong bergetar saat pecah dalam cahaya terang yang menyilaukan. Bab 102, Kerajaan Yuai. Akhirnya, dia berhasil menembus orde ke-9. Langit semakin cerah dan Xiaolong berhenti berlatih dengan gembira di dalam hatinya. Orde ke-9 di keluarga manapun atau kabupaten besar di dalam wilayah kerajaan Luotong adalah kekuatan dengan haknya sendiri. Di manor klan Wang sebelumnya, selain Wang Kide, hanya Chief Steward Chen Ying yang merupakan pakar orde ke-9. Mereka yang disebut tetua Wang Clan Manor hanya berada di orde ke-8 atau lebih buruk lagi, puncak orde ke-7. Wang Xiaolong keluar dari ruang pagoda harta karun Linglong. Saat dia keluar dari sana dan keluar ruangan, dia bertemu dengan Fei Hao. Melihatnya, Fei Hao berseru kaget, "Sovereign, mungkinkah kamu?" Tanda seru dia sudah menjadi ahli Xiantian dan Wang Xiaolong tidak sengaja menyembunyikan fluktuasi napasnya, jadi Fei Hao melihat perbedaannya pada pandangan pertama. Wang Xiaolong mengangguk dan tertawa, "Saya beruntung dan saya bisa menerobos tadi malam." Fei Hao merasakan mantra pusing. Beruntung? Bagi Fei Hao, rasanya seolah-olah setiap hari dia akan menemukan terobosan keberuntungan sovereign. Tapi bukankah tingkat kebetulan yang beruntung ini sedikit terlalu abnormal? Setelah beberapa saat, Fei Hao menahan keterkejutan di hatinya, tapi dia masih ragu sejenak. "Sovereign, bawahan ini ingin melakukan perjalanan pulang." Fei Hao dengan jujur menyampaikan permintaannya. "Pulang ke rumah?" Wang Xiaolong tersedak, dan bingung sejenak, dia masih belum menghubungkan titik-titik itu. Fei Hao telah mengikuti Wang Xiaolong selama 7 tahun, tetapi dia tidak pernah menyebut apapun tentang keluarganya. Itulah mengapa ketika Fei Hao menyebutkan masalah ini, dia agak lambat dalam memahaminya. "Ya, penguasa. Baru saja, sepucuk surat datang dari putra saya, katanya bulan depan cucu tertua saya akan menikah dan saya belum kembali selama 7 tahun. Oleh karena itu, bawahan ini ingin pulang dan melihat-lihat." Fei Hao menjelaskan, merasa sedikit malu. Ketika Wang Xiaolong pulih, dia tersenyum dan berkata, "Fei Hao, ini adalah acara besar yang membahagiakan, tidak perlu merasa malu." Dia bertanya, "Lalu, di mana rumahmu?" "Bawahan ini adalah markis kerajaan Yuai." Fei Hao menjawab. "Kerajaan Yuai?" Wang Xiaolong terkejut dengan berita ini. Terpikir oleh Wang Xiaolong bahwa Fei Hao mungkin bukan orang lokal kerajaan Luotong, tetapi dia tidak berharap Fei Hao menjadi markis dari kerajaan Yuai. Kerajaan Luotong terletak di sisi selatan hutan bulan perak sedangkan kerajaan Yuai berada di sisi utara. Pengetahuan ini didapat dari jam-jam yang dia habiskan di perpustakaan akademi. Kerajaan Yuai adalah salah satu kerajaan terkuat di antara ribuan kerajaan di bawah kekaisaran Duan dan jauh lebih kuat daripada kerajaan Luotong berkali-kali lipat. "Kapan Anda berencana untuk pergi?" Wang Xiaolong bertanya. "Bawahan ini berencana untuk pergi dalam 2 hari lagi." Fei Hao menjawab. "Bagaimana dengan ini? Aku akan melakukan perjalanan ini bersamamu ke kerajaan Yuai." Wang Xiaolong menyarankan dengan suara rendah. Fei Hao terkejut, "Sovereign, Anda ingin datang dengan bawahan ini ke kerajaan Yuai, lalu?" Wang Xiaolong melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan tertawa, "Karena ini adalah pernikahan cucu tertua Anda, bagaimanapun juga, saya juga harus menyiapkan hadiah pernikahan, terlebih lagi, saya juga ingin melihat-lihat tempat baru. Apakah saya tidak diterima?" Sejak dia datang ke dunia ini, selain kerajaan Luotong, waktu Wang Xiaolong dihabiskan di pelatihan Silver Moon Forest dan karena itu, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi keluar. Fei Hao dengan cepat tersenyum, "Sovereign akan pergi dengan bawahan ini, tentu saja, saya sangat senang." Wang Xiaolong berkata, "Kalau begitu kamu pergi dan buat pengaturan yang tepat, kita akan berangkat lusa." "Ya, terima kasih, penguasa." Fei Hao menjawab dengan hormat, berbalik dan pergi untuk membuat pengaturan. Setelah Fei Hao pergi, Wang Xiaolong pergi ke aula utama. Kedua orang tuanya, Wang Peng dan Suyan ada di sana, dan Wang Xiaolong memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke kerajaan Yuai bersama Fei Hao dalam waktu 2 hari.
Ketika mereka mendengarnya, meski sedikit tidak terduga, tidak ada yang keberatan. Tahun-tahun ini, Wang Xiaolong menghabiskan sebagian besar waktunya di luar, di hutan bulan perak. Apakah kamu akan kembali pada akhir tahun? Wang Peng bertanya. Tidak yakin jika tidak terjadi apa-apa, kita harus kembali dalam 6 bulan. Wang Xiaolong memberi perkiraan. Kemudian, Xiaolong memberi orang tuanya kira-kira 10 mutiara naga api dan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan perdagangan 9 tripod. Fei Hou adalah orang yang bertanggung jawab atas perdagangan 9 tripod dan sekarang Fei Hou akan pergi, hal-hal ini perlu ditangani oleh orang tuanya. Untungnya, orang tuanya terlibat dalam beberapa aspek, dan dengan Mars Hal Haotian di belakang mereka, seharusnya tidak ada masalah. 2 hari berlalu. Wang Xiaolong dan Fei Hou meninggalkan kerajaan Luotong dan mereka diusir oleh sekelompok keluarga. Sama seperti sebelumnya ketika dia meninggalkan kota kerajaan, Xiaolong akan meminta Marsekal Haotian untuk menjaga keselamatan orang tua dan adik-adiknya. Setelah meninggalkan kota kerajaan Luotong, Wang Xiaolong dan Fei Hou datang ke hutan bulan perak. Begitu mereka menembus hutan, mereka akan tiba di perbatasan kerajaan Yuai. Ini adalah rute tercepat, sambil bergegas, mereka berdua bisa membunuh beberapa binatang iblis dan berlatih. 2 bulan berlalu. Di malam yang sunyi, Wang Xiaolong dan Fei Hou duduk di dekat api unggun, menerangi area kecil di hutan yang gelap. 2 bulan berlalu dan mereka berdua telah tiba di bagian paling utara hutan bulan perak. Besok, mereka mungkin bisa melintasi perbatasan menuju kerajaan Yuai. Duduk di dekat api unggun, bahkan sebagai seorang Xiantian, Fei Hou mau tidak mau merasa bersemangat memikirkan bahwa dia akan kembali ke Fei Manor. Itu 7 tahun perpisahan, berapa banyak Fei Manor berubah saat dia tidak ada. Melihat wajah Fei Hou, Xiaolong bisa berempati dengan suasana hatinya. Tahun pertama dia meninggalkan Wangklan Manor dan kembali pada akhir tahun, dia merasakan hal yang sama dalam perjalanan dari Luotong Royal City ke Wangklan Manor. 10 hari lagi, kita akan mencapai Yuai Royal City, kan? Wang Xiaolong berbicara. Itu benar, Sovereign, Fei Hou menambahkan, tahun itu ketika aku pergi, Fei Ming bocah cilik itu baru berusia 17 tahun. 7 tahun berlalu dalam sekejap mata dan bocah itu sudah menikah. Fei Ming adalah cucu tertua Fei Hou. Dalam surat putranya, Fei Rong, cucu tertuanya ini telah menembus orde ke-7, dan ini membuat Fei Hou merasa terhibur. Ketika dia pergi, Fei Ming hanyalah orde ke-5 akhir. Malam perlahan memudar, dan fajar beringsut dari cakrawala. Xiaolong dan Fei Hou melanjutkan perjalanan dan suatu hari kemudian, mereka keluar dari hutan bulan perak, mencapai perbatasan kerajaan Yuai. Tetap saja, dengan kecepatan Wang Xiaolong dan Fei Hou, mereka membutuhkan setidaknya 8 hingga 9 hari untuk mencapai kota kerajaan Yuai. Ketika mereka memasuki tanah kerajaan Yuai, keduanya hanya akan menunda sedikit waktu di kota untuk beristirahat malam itu. 6 hari berlalu. Saat keduanya semakin dekat ke tujuan, 3 kota lagi muncul, dan segera, mereka akan mencapai kota kerajaan Yuai. Sementara Wang Xiaolong dan Fei Hou bergegas, 2 gerbong datang dari belakang dan ketika mereka mendekati mereka, seruan terkejut terdengar, apakah senior Fei Hou? Ini membuat Wang Xiaolong dan Fei Hou berbalik untuk melihat dan mereka melihat salah satu kereta kuda berhenti. Dari dalam gerbong, seorang wanita muda cantik berusia 20-an keluar. Datang sebelum Fei Hou, wanita muda cantik itu memiliki kejutan yang bersinar di matanya. Terdengar sedikit terpesona, dia bertanya lagi, apakah senior Fei Hou? Fei Hou mengamati wanita muda di depannya dengan ekspresi bingung, mengangguk, dan berkata, aku Fei Hou, dan kamu. Dia benar-benar tidak dapat mengingat siapa wanita muda di depannya ini. Bab 103, Bertemu Bandit. Wanita muda yang cantik itu tertawa dan berkata, senior Fei Hou, apakah kamu lupa? 7 tahun yang lalu, Anda menyelamatkan saya. Nama saya Chen Li, dia menunjuk ke pegunungan di depan mereka, tahun itu, di daerah pegunungan itulah kamu menyelamatkanku. Ketika wanita cantik itu mengatakan itu, Fei Hou teringat kilas balik,
7 tahun yang lalu, dia ingin memasuki hutan bulan perak untuk membunuh laba-laba maco hantu setan tahap 10, dan ketika dia lewat di sini, dia menemukan sekelompok pria berpakaian hitam mengepung sekelompok tuan dan pelayan. Melihat situasi tersebut, dia memberikan sedikit bantuan dan menyelamatkan korban. Saat dia hendak pergi, pihak lain mengatakan nama mereka adalah Chen Li. Padahal, pada saat itu, Chen Li ini baru berusia 15-16 tahun. Setelah 7 tahun, ada beberapa perubahan pada fitur dan tubuhnya, jadi VIHOU tidak dapat disalahkan karena tidak mengingatnya. Jadi itu kamu. VIHOU sangat terkejut. Ini aku, senior VIHOU. Melihat VIHOU mengingatnya, kebahagiaan terpancar di wajah Chen Li. Bertemu dengan VIHOU setelah 7 tahun memberi Chen Li perasaan bersatu kembali dengan seorang teman lama. Senior VIHOU, kemana tujuanmu? Chen Li membuka mulutnya dan bertanya. VIHOU menjawab, Chuan mudaku dan aku sedang menuju ke kota kerajaan Yuai. Pada titik ini, VIHOU memperkenalkan Wang Xiaolong, ini Tuan mudaku. Chuan muda tanda seru. Chen Li terkejut saat melihat Wang Xiaolong. Tahun itu, ketika VIHOU menyelamatkannya, menilai dari cara dia membunuh pria berpakaian hitam itu, dia seharusnya menjadi ahli orde ke-10. Tapi sekarang, dia benar-benar menyebut pemuda berusia 15 hingga 16 tahun di depannya sebagai tuan muda. Wang Xiaolong memperhatikan ekspresi Chen Li, menyeringai dan berkata, panggil saja aku Wang Xiaolong. Chen Li menyadari kesalahannya, segera berkata, oh, jadi tuan muda Wang. Dia memandang VIHOU, senior VIHOU, aku juga akan pergi ke kota kerajaan Yuai dan karena arahnya sama, bagaimana kalau kita pergi bersama? VIHOU menoleh ke arah Wang Xiaolong, mencari pendapatnya. Wang Xiaolong mengangguk. Mereka tidak jauh dari kota kerajaan Yuai, dan masih ada belasan hari lagi sampai hari pernikahan cucu VIHOU, karena tidak terburu-buru, bepergian bersama tidak menjadi masalah. VIHOU hanya mengangguk setelah Wang Xiaolong mengangguk. Melihat VIHOU setuju, kegembiraan muncul di wajah lembut Chen Li. Namun, saat ini, seorang lelaki tua yang tampaknya berusia 60-an maju dan menyela, Nona, ini tidak pantas, kita tidak tahu latar belakang kedua orang ini dan bertemu dengan mereka di sini terlalu kebetulan. Alis Chen Li berkerut, apa maksudmu dengan tidak mengetahui latar belakang mereka? Senior VIHOU adalah penyelamat hidupku. Orang tua itu bersikeras, Nona, sulit untuk melihat isi hati seseorang, lebih baik kita. Cukup, tidak perlu banyak bicara lagi. Bentak Chen Li. Melihat ini, lelaki tua itu berhenti. Chen Li menatap Wang Xiaolong dan VIHOU dengan malu, Chuan muda Wang, senior VIHOU, ini pelayan keluargaku, Li Umu, dia hanya mengkhawatirkan keselamatan saya sehingga pidatonya ofensif. Saya harap Tuan muda Wang dan senior VIHOU tidak keberatan. Tidak ada salahnya. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya tetapi dia melirik Li Umu dengan penuh arti, dia merasa Li Umu ini mencoba menghalangi Chen Li untuk mengizinkan VIHOU dan dia pergi ke kota kerajaan Yuai bersama tidak sesederhana kelihatannya. Karena sudah seperti ini, keingintahuan Xiaolong terpicu. Tujuan apa yang dimiliki Li Umu ini? Jadi, Xiaolong dan VIHOU melanjutkan perjalanan dengan rombongan Chen Li. Wang Xiaolong dan VIHOU sedang menunggang kuda ruset. Kuda ruset adalah tunggangan umum martial spirit world. Kuda ruset juga milik keluarga kuda, tetapi kecepatannya jauh lebih baik daripada kuda biasa. Suatu hari berlalu dan langit menjadi gelap dan Chen Li menyarankan agar pesta berhenti untuk bermalam di hutan. Wang Xiaolong tidak keberatan. Namun, saat api unggun dinyalakan dan semua orang hendak duduk dan beristirahat, gelombang getaran datang dari jalur pegunungan di depan. Jelas, sejumlah besar orang yang mengendarai tunggangan bergegas ke arah mereka. Chen Li dan rombongan aslinya tercengang, melompat dari tempat duduk mereka. Segera, sekelompok pria berpakaian hitam mengendarai berbagai jenis tunggangan dan kuda binatang muncul di depan pesta. Jumlah mereka cukup banyak, mencapai lebih dari 100, dengan atmosfer agresif dan dari kelihatannya, mereka diarahkan ke party khusus ini. Xiaolong dan VIHOU bertukar pandang dan keduanya berdiri. Ketika para pria berpakaian hitam itu tiba di lokasi perkemahan,
Mereka segera menyebar dan mengepung semua orang secara melingkar. Apa yang ingin kamu lakukan? Chen Li sudah memucat. Apa yang ingin kita lakukan? Seorang pria paruh baya, satu tangan yang tampaknya adalah kepala bandit menyeringai mesum pada Chen Li. Saudaraku, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar ini, para bandit di sekitar tertawa terbahak-bahak. Kami ingin membunuh orang. Kami menginginkan wanita. Lebih dari 100 bandit tertawa jahat bangga, sombong, berpuas diri, bahkan rasa euforia sebelum pembantaian yang akan datang. Tempat ini dekat dengan Kang City, dan Kang City Castellan adalah sahabat ayahku. Jika kamu berani, Chen Li berteriak, tetapi bahkan sebelum dia selesai, pria satu tangan itu tertawa terbahak-bahak. Castellan kota Kang. Aku sangat takut saat dia mengatakan ini. Dia menggunakan satu-satunya tangan untuk menepuk dadanya seolah-olah takut dengan ancaman itu menyebabkan kroni-kroninya tertawa terbahak-bahak. Wajah kecil Chen Li berubah menjadi hijau dan merah. Pergi, bunuh laki-laki dan bawa perempuan pergi. Pada titik ini, kepala bandit memerintahkan. Ya, kepala. Selusin bandit menghunus pedang mereka dan mendekati Wang Xiaolong. Beberapa pengawal VIHOU dan Chen Li menebas. Sinar tajam dari lampu pedang berkilauan di bawah sinar bulan. Beberapa penjaga Chen Li mundur dengan panik. VIHOU menatap beberapa bandit yang mendekatinya dan penguasa dan seringai dingin muncul di wajahnya. Kedua tangannya melambai dan pedang panjang sudah ada di tangannya. Sinar tajam pedang panjang menyala dan jeritan datang dari tenggorokan para bandit. Kepala terbang dan tubuh tanpa kepala jatuh ke tanah. Jeritan tiba-tiba mengejutkan orang-orang di sekitar, berbalik ke arah asal. Seringai kepala bandit berlengan satu yang sombong dan berpuas diri menegang di wajahnya dan matanya menyipit. Kalian semua mundur. Dia membentak perintah ke arah bandit yang tersisa di sekitar VIHOU. Mendengar ini, mereka semua dengan cepat mundur. Bolehkah saya tahu nama prajurit ini? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda, dan demi keselamatan Anda, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Kepala bandit berlengan satu berkata dengan merendahkan dari atas saat dia mendorong tunggangannya ke depan, menatap VIHOU. Matanya melirik Liu Mu di samping, membawa sedikit pertanyaan dan keterkejutan. Liu Mu itu diam-diam menggelengkan kepalanya. Meskipun keduanya berkomunikasi dengan halus, itu tidak luput dari pandangan Wang Xiaolong. VIHOU tidak menjawab. Sebaliknya, dia menggeram, berguling ke sini. Saat suaranya terdengar, petir menyambar dan langsung menyambar kepala bandit berlengan satu. Menjerit kesakitan, dia jatuh ke tanah. Kepala. Para bandit di sekitar terkejut, dan mereka segera berkumpul dalam lingkaran perlindungan. Kepala bandit berjuang dengan canggung untuk bangkit dari tanah, wajahnya kotor oleh tanah dan lumpur. Dia memelototi VIHOU sementara hatinya merasakan kemarahan dan ketakutan. Cahaya tajam bersinar di matanya. Membunuh. Bunuh anjing tua ini. Tangannya melambai, meneriakkan perintah. Dia tidak percaya orang ini bisa melawan 100 dari mereka. Kecuali, tentu saja, pihak lain adalah ahli alam Xiantian. Tapi, dia percaya peruntungannya tidak terlalu buruk untuk bertemu dengan seorang ahli Xiantian di sini. Para bandit bergegas menuju VIHOU. Mata VIHOU menyapu para bandit ini, wajahnya menjadi dingin. Cahaya terang menyala, dan sungai perak sepanjang 20 meter muncul. Ini adalah semangat bela diri VIHOU. Setelah VIHOU menerobos ke ranah Xiantian, roh bela diri sungai perak lebih lebar, lebih panjang, dan memiliki kekentalan yang lebih tinggi. Cahaya perak menyilaukan berkedip di hutan gelap. Bab 104, Fitnah dan Kepercayaan. VIHOU memanggil roh bela dirinya sungai perak dan mengayunkan kedua tangannya. Sebuah sungai perak terlihat melonjak di udara dan ketika serangan dari para bandit di sekitarnya menabrak sungai perak, suara dang-dang-dang dari logam yang berbenturan dapat terdengar, memantulkan serangan kembali ke para penyerang. Beberapa bandit yang malang melarikan diri terlalu lambat dan terlempar ke tanah, pedang mereka sendiri menusuk kaki mereka. Kakiku. Di tengah lolongan yang menyakitkan, para bandit ini melompat-lompat seperti kanguru yang memegangi kaki mereka. Melihat pemandangan ini, para bandit lainnya ketakutan dan mundur dengan cepat.
Fei Hao mencemooh reaksi mereka dan lengannya terus berayun dan roh bela diri sungai peraknya berubah menjadi entitas yang kokoh. Sungai berwarna perak berkelok-kelok melalui kelompok bandit, dan di mana itu melengkung, jeritan bergema di udara. Beberapa bandit dihancurkan ke tanah dan beberapa bandit terlempar tinggi ke udara. Sejak melangkah ke ranah Xiantian, kekuatan serangan Fei Hao meningkat lebih dari 2 kali lipat. Bagaimana hama Orde ke-6 dan ke-7 ini bisa menahan serangan Fei Hao? Seketika, sejumlah besar bandit tergeletak di tanah dan beberapa detik kemudian, hanya kepala bandit yang tetap berdiri, meski dalam keadaan linglung. Mengingat kembali semangat bela dirinya ke dalam tubuhnya, Fei Hao perlahan berjalan menuju kepala bandit. Kamu, jangan bunuh aku!" seru kepala bandit ketakutan. "Siapa yang mengirimu ke sini?" Fei Hao bertanya dengan dingin. Kepala bandit berlengan satu memiliki tatapan panik di matanya. "Saya katakan, Dua Tuan, tolong berhenti berakting." Tiba-tiba, pada saat ini, Li Umu yang berdiri di samping Chen Li berbicara. Semua orang tercengang. Li Umu berjalan keluar dari grup perlahan, menatap tajam ke arah Fei Hao dan Wang Xiaolong, berkata, "Kami telah bepergian selama lebih dari setengah bulan dengan aman tanpa insiden apapun, tetapi kebetulan setelah bertemu Dua Tuan, kami bertemu dengan grup bandit. Ini melambangkan apa?" Tepi tajam melintas di mata Fei Hao, tetapi Wang Xiaolong melambaikan tangannya untuk menghentikan Fei Hao dan dia menghadap Li Umu dengan penuh minat, mendorongnya untuk lanjutkan. Li Umu mencibir, "Kelompok bandit ini dipanggil ke sini oleh kalian berdua. Oh, kita berkolusi dengan mereka? Apakah mereka datang ke sini?" Wang Xiaolong mempertahankan ekspresi menyendiri, "Dan motif kita?" Li Umu mendengus dan suaranya terdengar sedingin es, "Alasan. Anda tahu betul di dalam hati Anda." Kemudian, dia berbalik, dan menatap tajam ke kepala bandit berlengan satu, mengancam, "Bicaralah, apakah mereka yang menyuruhmu menculik nona kami?" Kepala bandit berlengan satu itu ternganga. "Katakan, apakah aku benar?" Tatapan Li Umu sangat bosan pada kepala bandit, dan cahaya samar yang tidak menyenangkan berkedip di matanya. Menyadari itu, kepala bandit segera menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Ya, merekalah yang menyuruhku datang ke sini dan menculik nonamu." Li Umu berputar, dan berkata kepada Chen Li, "Nona, Anda mendengarnya, mereka menginstruksikan para bandit ini untuk menculikmu. Tadi sudah saya ingatkan, kita tidak tahu latar belakang kedua orang ini. Kejahatan mengintai di hati manusia." Chen Li menggelengkan kepalanya, tidak setuju, "Pelayan Li Umu, pasti ada kesalahpahaman. Senior Fei Hao adalah penyelamatku, dia menyelamatkan hidupku sebelumnya dan dengan kekuatan senior Fei Hao, dia tidak perlu menginstruksikan orang lain untuk menculikku." Li Umu membujuk, "Nona, Anda harus waspada. Dia mungkin memiliki tujuan untuk menyelamatkanmu tahun itu. 7 tahun telah berlalu dan bagaimana bisa ada kebetulan bagi Nona untuk bertemu mereka di tempat yang sama? Apalagi kepala bandit ini sudah mengaku." Chen Li masih menggelengkan kepalanya, dia tidak percaya Fei Hao akan bertindak seperti ini karena itu tidak perlu. Jika Wang Xiaolong dan Fei Hao adalah penyebab utama, pada saat ini, keduanya bisa menculiknya tanpa perlawanan apapun. Apakah ada kebutuhan untuk menggunakan begitu banyak usaha? Pada saat ini, Wang Xiaolong bertepuk tangan. Semua orang mengalihkan perhatian mereka padanya. Wang Xiaolong memandang Li Umu, "Saya harus mengatakan, permainan kecil Anda lebih baik dari yang saya harapkan." Wajah Li Umu menjadi gelap, "Apa maksudmu?" "Apa yang saya maksud?" Wang Xiaolong mengulangi dengan dingin, "Kamu mengatur kelompok bandit ini." Mendengar ini, orang-orang yang hadir terkejut. Li Umu memasang ekspresi marah di wajahnya, "Kamu memfitnah, benar-benar fitnah. Saya telah mengikuti Nona lebih dari 1 dekade dan tidak ada keraguan tentang kesetiaan dan pengabdian saya kepada Nona. Anda membalas karena saya mengungkap tipuan Anda, itu sebabnya Anda berbalik dan memfitnah saya." Dia dengan cepat berbalik ke arah Chen Li, memprotes, "Nona, kamu tidak boleh mempercayai mereka." Chen Li menggelengkan kepalanya pada Wang Xiaolong, "Cuan muda Wang, Li Umu telah berada di sisiku sejak aku masih kecil dan belasan tahun terakhir ini, dia dengan setia melindungi keselamatanku. Tidak mungkin Paman Liu." Baginya, Li Umu bahkan bukan pelakunya dibandingkan dengan Wang Xiaolong dan Fei Hao.
Tatapan dingin Li Umu tertuju pada Wang Xiaolong. Sebagai orang asing dan orang luar, menurutmu apakah kami akan mempercayai omong kosongmu? Wang Xiaolong menoleh ke arah Chen Li, kamu benar-benar percaya padanya? Chen Li mengangguk, aku tidak berani mengatakan yang lain, tapi Li Umu, aku benar-benar percaya padanya. Meskipun Chen Li tidak mengatakannya dengan lantang, ketidakpuasan terhadap Wang Xiaolong terlihat jelas dalam suaranya. Terbukti, dia setuju dengan apa yang dikatakan Li Umu. Wang Xiaolong memfitnah Li Umu karena Li Umu pertama kali menuding mereka. Li Umu adalah seseorang yang menjaganya sejak dia masih kecil, dan perasaan di antara mereka sangat dalam. Tuduhan Xiaolong membuat hatinya tidak nyaman. Wang Xiaolong berbalik ke VIHO, dia berkata, kami akan pergi. Karena Chen Li menyatakan posisinya dengan tegas, tidak perlu dikatakan lagi. Ya, Cuan muda. VIHO menjawab dengan hormat. Chen Li melongo sejenak, dan dia memanggil VIHO dengan cemas, senior VIHO, bukan ini yang kumaksud. VIHO menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam mengikuti di belakang Wang Xiaolong dan pergi. Tapi sebelum Wang Xiaolong pergi, tiba-tiba, telapak tangannya mengenai dada kepala bandit berlengan satu saat dia lewat. Kepala bandit menjerit saat dia terbang keluar, menabrak pohon yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia menyentuh tanah, tidak ada nafas yang tersisa. Chen Li dan semua orang di pestanya terkejut. Dan di depan mata mereka yang terkejut, Wang Xiaolong dan VIHO menaiki kuda mereka dan melaju pergi. Melihat kedua siluet itu semakin jauh, keterkejutan Li Umu berubah menjadi sangat lega. Matanya diam-diam menyapu melewati mayat kepala bandit dan para bandit lainnya dan kerutan muncul di dahinya yang berlangsung kurang dari 1 detik. Banyak sampah. Nona, haruskah kita juga meninggalkan tempat ini? Li Umu bertanya pada Chen Li. Chen Li mengangguk setuju. Jadi, tidak lama setelah Wang Xiaolong dan VIHO pergi, Chen Li, Li Umu, dan rombongan lainnya juga melakukan perjalanan keluar dari daerah pegunungan. Jelas Li Umu bersekongkol dengan kelompok bandit itu. Setelah meninggalkan daerah itu, VIHO berbicara, sayang sekali Chen Li terlalu mempercayai Li Umu. VIHO memiringkan kepalanya ke langit dan mendesah. Wang Xiaolong mengangguk dalam diam. Melanjutkan, Xiaolong dan VIHO tidak terburu-buru, membiarkan kudanya berlari dengan nyaman. Di sisi lain, suatu hari setelah Chen Li dan rombongannya berpisah dari Wang Xiaolong, mereka melintasi celah gunung ketika mereka tiba-tiba bertemu dengan sekelompok pria berpakaian hitam. Cara berpakaian hitam ini mirip dengan bandit tadi malam, dan jelas seperti siang hari, mereka termasuk dalam kelompok yang sama. Melihat jalan mundur di sekitarnya diblokir, kepanikan muncul di hati Chen Li. Orang-orang berpakaian hitam ini mengepung Chen Li dan rombongannya di tengah, tanpa membuang sepatah kata pun, dan mereka mulai membantai dengan senjata di tangan mereka. Hanya dalam waktu singkat, semua penjaga dan pelayan Chen Li terbunuh, tetapi yang mengejutkan Chen Li adalah bahwa orang-orang ini menyelamatkan Li Umu. Mereka tidak menyerangnya sama sekali. Sementara Chen Li masih terkejut, salah satu bandit melangkah maju ke arah Li Umu, dan dengan sopan, dia menyapanya, pelayan Li U. Li Umu mengangguk. Mata Chen Li terbelalak karena tidak percaya. Bab 105, bertemu satu sama lain lagi. Paman Liu, itu benar-benar kamu. Wajah Chen Li dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Li Umu. Bahkan pada saat ini, dia tidak bisa membiarkan dirinya percaya apa yang terjadi itu nyata. Bahwa Wang Xiaolong dan VIHO benar, mencapai titik ini, Li Umu tidak takut untuk mengakuinya, dan dia menganggukkan kepalanya dengan terus terang dan berkata, kelompok bandit sebelumnya diatur oleh saya. Chen Li gemetar karena marah namun dia takut pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya, bertanya, kenapa? Li Umu mencibir, mengapa? Anda harus menanyakan alasannya kepada ayah Anda. Chen Li, jangan salahkan aku setelah kamu mati, karena satu-satunya yang harus kamu salahkan adalah ayahmu. Menyalahkan ayahku? Chen Lu mengulang dengan bodoh, tidak mengerti. Betul sekali. Ayahmu mencabut keluarga Panjang tahun itu, kasihan dia tidak menyadari bahwa tidak semua dari keluarga Panjang dimusnahkan. Li Umu menceritakan dengan dingin. Pelayan Liu, apa gunanya mengatakan ini padanya?
Cuan muda sedang menunggu laporan kami. Pria berpakaian bandit di belakang Li Umu melangkah maju dan berkata. Li Umu mengangguk setuju dan memberi isyarat dengan tangannya. Bandit di sekitarnya maju dan menangkap Chen Li. Apa yang ingin kamu lakukan? Kemana kau membawaku? Chen Li ketakutan dan suaranya bergetar saat dia berteriak ketakutan. Kemana kami akan membawamu? Li Umu mencemooh, jangan khawatir, waktumu untuk mati belum tiba. Cuan muda sudah mengatakan bahwa membiarkanmu mati dengan mudah tidak dapat memuaskan kebencian di hatinya. Cuan muda memerintahkan kami untuk membawa Anda kembali untuk dia nikmati selama sekitar 1 bulan dan hanya ketika dia lelah dan bosan dengan Anda, maka kami akan mengirim Anda dalam perjalanan. Setelah itu, kami akan dengan murah hati mengantarkan tubuh Anda kembali ke Chen Manor sehingga ayah Anda dapat menghargai pemandangan. Mata Chen Li menyala saat dia menatap penuh kebencian pada Li Umu. Li Umu, ayahku baik padamu, kamu pengkhianat. Menggigit tangan yang memberimu makan, Chen Li meludahkan air liur tepat ke wajah Li Umu. Li Umu menyeka air liur dari wajahnya dengan jari-jarinya dan lidahnya menjilat salah satu jarinya. Cahaya yang menyala bersinar saat matanya menjelajahi tubuh montok Chen Li, dan melirik dengan sinis, aku tidak menyangka bahkan air liurmu begitu harum. Jika bukan karena instruksi Tuan Muda sebelumnya, saya akan melayani Anda sekarang. Chen Li sangat marah hingga dadanya naik turun secara berlebihan. Bawa dia pergi. Li Umu berteriak. Tidak perlu menangani mayat-mayat ini, tinggalkan saja di sini dan biarkan binatang buas itu merawatnya. Ya, pelayan Liu. Li Umu dan kelompok bandit mengambil Chen Li yang diculik dan meninggalkan tempat kejadian, mengambil jalan keluar melalui hutan alih-alih jalur utama. Setengah hari kemudian, mereka tiba di jalan pegunungan di hutan belantara. Namun ketika rombongan bandit ingin melanjutkan, Li Umu tiba-tiba menghentikan langkahnya, ngeri, dia menatap lurus ke depan pada 2 siluet yang berjalan ke arahnya. Kedua orang ini ternyata adalah Wang Xiaolong dan Fei Hao yang keluar dari party mereka 2 hari yang lalu. Dia benar-benar bertemu mereka lagi. Pada titik ini, Chen Li juga memperhatikan Wang Xiaolong dan Fei Hao di depan, dan kegembiraan menerangi wajah kecilnya. Hatinya yang tumpul dan putus asa melihat secercah harapan. Namun, pada saat ini, mulutnya tertutup rapat, tidak dapat memanggil, terpaksa hanya mengeluarkan suara rengekan oo untuk menarik perhatian mereka. Agak jauh, Wang Xiaolong dan Fei Hao yang sedang dalam perjalanan melihat Chen Li, Li Umu, dan kelompok bandit dan mereka juga terkejut. Tak satu pun dari mereka mengira akan bertemu lagi begitu cepat setelah berpisah dari rombongan Chen Li. Wang Xiaolong dan Fei Hao saling pandang dan menyenggol kuda mereka ke depan. Pelayan Liu, ada apa? Bandit di belakang Li Umu bertanya setelah melihatnya berhenti tiba-tiba dengan ekspresi ketakutan, merasa bingung, dia pergi dan menanyakan tentang masalah tersebut. Li Umu sedikit gemetar saat dia menunjuk ke depan ke arah Wang Xiaolong dan Fei Hao yang mendekati mereka. Mereka, itu mereka. Mereka? Bandit itu bingung. Dia sudah melihat kedua orang itu mendekati mereka, tetapi dia tidak bisa melihat apa yang istimewa dari mereka. Wang Xiaolong dan Fei Hao mengekang kuda mereka dan berhenti di depan Li Umu. Mata Wang Xiaolong menyapu sekelompok bandit dan berhenti sejenak pada Chen Li sebelum dia menoleh ke Li Umu. Saya katakan, bukankah ini pelayan Liu? Saya tidak berpikir akan ada kebetulan bahwa kita akan bertemu satu sama lain lagi, itu benar-benar seperti takdir. Li Umu tidak mengatakan apa-apa dan ekspresi wajahnya semakin jelek. Dan bukankah ini Nona Chen Li? Wang Xiaolong tertawa, kemana tujuan kalian semua sehingga kalian harus mengikat tangan Nona Chen Lu dan menutup mulutnya? Li Umu mempertahankan kesunyiannya, tetapi bandit laki-laki di belakangnya marah. Nak, ini tidak ada hubungannya denganmu, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, lebih baik enyahlah saat ini. Kalau tidak, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Namun, saat suaranya berakhir, sinar cahaya tajam dari pedang melintas dan mata bandit itu menonjol kaget saat cahaya di matanya menghilang. Dalam waktu kurang dari 1 detik, tubuhnya jatuh kaku ke lantai hutan dengan darah menyembur keluar dari tenggorokannya seperti air mancur, membuat tanah menjadi merah. Para bandit lainnya terkejut, dan kemudian,
Mereka semua dengan cepat menghunus pedang mereka saat mereka terbakar amarah melihat Wong Xiaolong dan Fei Hao. Hentikan tindakanmu. Liu Mu membentak sekelompok bandit berpakaian hitam. Dia mengerti betul jika Wong Xiaolong dan Fei Hao ingin berurusan dengan mereka, itu hanya dalam hitungan detik. Para bandit yang bersiap untuk bergegas menuju Wong Xiaolong dan Fei Hao berhenti setelah mendengar perintah Liu Mu. Liu Mu memandang Wong Xiaolong sambil tersenyum ramah, "Cuan muda Wong, senior Fei Hao, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jika Anda bisa pergi, Cuan muda saya akan membalas kebaikan di masa depan." "Cuan muda." Wong Xiaolong memasang ekspresi angkuh di wajahnya, "Bukankah kamu mengklaim kami berdua sebagai dalang di balik insiden itu? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda telah mengikuti Nona Anda selama lebih dari 1 dekade dan bahwa Anda selalu setia dan berbakti? Bukankah Anda juga menuduh kami memfitnah Anda?" Liu Mu tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Wong Xiaolong sementara mulut tertutup. Chen Li merasa malu. Pada saat itu, dia dengan bangga menyatakan bahwa dia mempercayai Liu Mu, namun dia tidak menyangka dalam sekejap dia ditangkap oleh Liu Mu dan orang-orang ini. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Beberapa saat kemudian, Liu Mu bertanya dengan ekspresi cemberut. Mengatakan ini, dia mengeluarkan sekantong uang dan melemparkannya ke depan. Ada kartu emas dengan 100.000 koin emas di dalamnya, dapat ditukar di bank manapun di kerajaan Yuai. Wong Xiaolong menangkap sekantong uang, namun ekspresi wajahnya tetap menyendiri. 100.000 koin emas. Melihat ini, Chen Li menjadi cemas dan dia menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, membuat suara teredam berharap untuk menghalangi Wong Xiaolong. 100.000 koin emas hanya bisa mengirim pengemis. Wong Xiaolong menatap langsung ke arah Liu Mu. Alis Liu Mu berkerut, mengertakkan gigi dan membuang kantong uang lain. Di dalam tas ini ada kartu lain dengan 100.000 koin emas. Wong Xiaolong menggelengkan kepalanya, "Ada sekitar 100 dari kalian di sini, apakah hidup kalian begitu tidak berharga? Bagaimana dengan ini, saya juga bukan orang yang serakah. 1 nyawa, 100.000 koin emas. 1 kehidupan 100.000 koin emas, jumlahnya lebih dari 10 juta. Lebih dari 10 juta koin emas." Ketika Liu Mu memahami arti yang mendasari kata-kata Wong Xiaolong, dan amarahnya meledak, "Kamu bercanda denganku?" Dia akhirnya menyadari, Wong Xiaolong bermain dengan mereka sejak awal. "Jadi bagaimana jika aku bermain denganmu?" Wong Xiaolong mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, matanya melirik Fei Hao dan tanpa perlu kata-kata, Fei Hao mengerti maksud Wong Xiaolong. Siluet Fei Hao melintas dan menghilang dari punggung kuda, muncul tepat di depan Liu Mu. Mata Liu Mu membelalak ketakutan, menyaksikan telapak tangan Fei Hao melewati tenggorokannya, lebih tajam dari senjata. Terkejut, Liu Mu berdiri di tempat yang sama sementara Fei Hao tidak bergerak sedikit pun saat dia melambaikan tangannya dan Liu Mu serta bandit lainnya tumbang saat jeritan sengsara bergema di hutan. Tidak membutuhkan waktu lama, tangisan dan jeritan itu berhenti, hanya menyisakan napas Chen Li saat dia berdiri membatu di tempat yang sama. Setelah selesai berurusan dengan Liu Mu dan kelompok bandit, Fei Hao datang di samping Chen Li. Dengan lambaian pedang panjangnya, Chen Li menutup matanya rapat-rapat karena ketakutan. Pedang Fei Hao benar-benar menebas tali yang mengikat tangannya. Setelah semuanya selesai, Fei Hao kembali ke sisi Wong Xiaolong. "Ayo pergi," Wong Xiaolong berbicara, mengabaikan sisi lain, dan dia dan Fei Hao berlari kencang dengan kuda mereka. Beberapa detik berlalu, dan Chen Li menguatkan dirinya dan membuka matanya, melihat punggung Wong Xiaolong dan Fei Hao menghilang dari pandangan. Melihat hasil di sekitar sini, dia tiba-tiba menangis.